Baik, kita mulai rekaman kita dan saya sapa sekali lagi para mahasiswa sekalian yang sudah hadir, baik yang di ruang belajar di Grafe International Theological Seminary maupun ya yang dari rumah, ya rumah masing-masing mengikuti. Ya, dan uh, ya salah satu teman kita yaitu saudara Tantio yang biasa bersama dengan kita, dia kemarin sepertinya dia menjalani sedikit operasi ya, operasi salah satu apa um, ini dia mungkin otot dia dan sebagainya. Jadi kita mendoakan supaya dia bisa pulih dengan total dan akan bersama kita lagi. Dan sebelum kita masuk lebih lanjut, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih pada kami. Kau kira pimpin dan sertai supaya kami dapat memakai pelajaran dan waktu yang kami miliki pada saat ini untuk masuk dan meneliti lebih dalam lagi tentang kebenaran firman-Mu, terutama berkaitan dengan Roh Kudus dan berkaitan dengan fenomena yang diklaim sebagai Roh Kudus, yaitu pada gerakan Pantekosta dan Karismatik. Engkau yang kira pimpin dan sertai Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, baik. Dan selamat bergabung untuk semua yang baru saja datang, seperti Pak Ronald. Ya. Oh, Saudara Tantio ikut ya. Tadi kita barusan berkata, Saudara Tantio ada habis operasi kan ya. Bagaimana? Kasih sedikit update. Moga-moga aman ya. Mantap, bagus. Kita doakan. Oke, Pak Luki juga barusan bergabung. Oke, puji Tuhan. Besok bisa keluar ya. Oke, baik. Dan kita mau menyelesaikan. Ada kemungkinan bahwa kelas kita malam ini adalah kelas terakhir. Ada kemungkinan minggu depan kita tidak ada kelas live yang jelas, karena minggu depan itu tanggal 23 saya ada seminar di Yogyakarta. Nah, bagi siapapun yang mungkin mendengar pelajaran ini, yang moga-moga saya akan upload sebelum minggu depan ya. Dan kalau Anda mendengarnya dan Anda ada di daerah dekat Yogyakarta, ada seminar ya, seminar tentang akhir zaman. Judulnya adalah peperangan-peperangan akhir zaman ya. Jadi ya, ini sangat menarik karena situasi dunia saat ini dengan banyak sekali peperangan dan lain sebagainya. Jadi itu ada seminar hari Kamis ini ya. Kamis depan maksud saya. Jadi kita tidak akan ada kelas untuk minggu depan. Jadi dan minggu depannya lagi itu sudah jadwal final test sebenarnya. Jadi kita akan coba selesaikan materi kita hari ini. Ya, dan untuk bagi yang mengambil SKS, tentu Anda selain mengikuti final test, nanti Anda menyelesaikan juga tugas baca dan tugas karya tulis. Nah, khusus untuk tugas baca, saya sudah kasih di grup bahwa buku ini ya, buku tugas baca sudah terbit ya, jadi Anda bisa mendapatkannya. Bagi mahasiswa ada juga di perpustakaan Grafe, sudah saya masukkan. Jadi Anda ya, tapi kalau Anda ingin lebih leluasa, Anda bisa mendapatkannya untuk membacanya sendiri. Oke, nah dengan berkata demikian, kita langsung saja masuk ke sini. Dan sebenarnya kita sudah sampai di sini ya, di mana kita membahas tentang apa yang terjadi di Azusa sebagai salah satu pemantik, katalis, atau ya sering disebut sebagai permulaan dari gerakan Pantekosta Karismatik. Dan kemudian kita melihat berbagai denominasi besar yang keluar darinya di tahun-tahun awal.
Nah, ini sudah seratusan tahun yang lalu tentunya. Ya, dan sampai dengan sekarang itu sudah seratusan tahun, ya, dan sudah banyak sekali perkembangan, banyak sekali denominasi-denominasi baru yang muncul. um, Ya, tapi yang lama-lama ini sebagian masih ada juga, ya, seperti Assemblies of God di sini, ya, Assemblies of God, dia sidang jemaat Allah, ini di Indonesia juga ada. Ya. Nah, kemudian ini ya, United Pentecostal Church yang memulai tahun 1916 doktrin Jesus Only. Dan terlepas dari apakah merek persis ini ada di Indonesia atau tidak, tapi jelas pengajarannya ada, karena di Indonesia ini ada juga istilahnya orang-orang Pantekosta yang menganut aliran Jesus Only, ya. Dan mereka sebenarnya Unitarian, jadi menyangkal doktrin Tritunggal, dan sebenarnya mereka menganut suatu modalisme, gitu, modalisme. Jadi Jesus Only katanya, ya, Jesus Only, Yesus adalah Allah. Dalam hal itu mereka benar percaya bahwa Yesus adalah Allah, tapi mereka menyangkal bahwa Bapa dan Roh Kudus adalah pribadi yang berbeda, ya, dari Yesus, walaupun satu Allah. Jadi mereka lebih kepada modalisme bahwa Bapa, Roh Kudus itu hanyalah suatu mode yang berbeda, ya, suatu peran yang berbeda dari Yesus, gitu. Nah, ya, kita tahu bahwa ada yang seperti itu, terlepas dari mereknya ini sama atau tidak, ya, United Pentecostal Church di sini. Nah, kemudian minggu lalu kita banyak menghabiskan waktu di masalah apa namanya itu, bahasa lidah, ya, atau karunia bahasa-bahasa. Di situ kita menghabiskan banyak waktu kita, dan kita sudah bahas yang benar, yang alkitabiah seperti apa. Nah, untuk hari ini saya ingin mengajak kita melihat beberapa aspek kesalahan lagi yang lainnya. Nah, di poin 2 di sini adalah penyembuh-penyembuh Pantekosta yang terkenal, ya. Dan saya tidak akan lihat ini satu persatu, ya, saya hanya singgung saja seperti William Branham. Atau serang William Branham ini belum zaman saya, ya. Belum zaman saya, jadi ini saya hanya tahu teori saja. Tahun 65 dia sudah mati. Allen juga tahun 70 sudah mati, ya. Kemudian Jack Coe juga. Jadi ini banyak tokoh-tokoh yang sudah lampau, walaupun nama besar mereka sebagian masih bergema, ya. Terutama bagi yang sudah agak berusia, mungkin mereka tahu, pernah mendengar tentang orang-orang ini, seperti Kathryn Kuhlman. Nah, yang agak baru, contohnya Oral Roberts. Oral Roberts ini agak baru. Nah, ini ya, sampai dengan tahun 2009 yang lalu, Oral Roberts, ya. Tentu masih ada banyak sekali nama yang tidak tercantum di sini. Ini hanya contoh saja, ya. Nama-nama lain seperti Benny Hinn, ya, orang-orang yang mencoba untuk mengklaim bahwa mereka punya karunia untuk menyembuhkan dan lain sebagainya. Dan ini tidak terlepas di Indonesia juga pasti ada, gitu, ya. Di Indonesia pasti ada tokoh-tokoh seperti Pariaji, Petrus Agung, ya. Mungkin sekarang yang terkenal seperti Philip Mantova dan lain sebagainya. Kemudian kalau nggak salah ada siapa itu yang namanya Andi apa begitu, saya agak sedikit lupa, ya, yang mengklaim bahwa mereka punya karunia untuk menyembuhkan, gitu, ya. Nah, kalau saya tarik ke sini mengenai kesalahan di sini, ya. Ya, kesalahan Pantekosta karismatik, ya. Kemarin kita sudah bahas dalam hal bahasa lidah di sini. Jadi kita terpaksa harus sedikit lompat-lompat, ya. Karena keterbatasan waktu, kita tidak bisa membahas semuanya secara mendasar sekali, ya.
Tapi ada banyak hal-hal ini akan ada di buku bacaan wajib itu sebenarnya. Ya. Tapi salah satu hal kalau tentang baptisan Roh Kudus kita sudah bahas ya, waktu kita bahas tentang baptisan dalam Roh Kudus. Nah, kita melihat sekarang tentang kuasa-kuasa kerasulan. Jadi ini ada kaitannya dengan masalah penyembuhan itu, gitu ya. Dan kalau kita lihat di sini, ya mengenai penyembuhan, ya kita bisa kasih ya suatu pembahasan seperti ini. Jadi posisi Pantekosta karismatik ya, mengenai penyembuhan ya. Jadi kita sudah bahas beberapa hal ya, misalnya pertama ya tentu mereka mengklaim ya, bahwa karunia untuk menyembuhkan masih ada sampai sekarang ya, sampai kini karena adalah bagian dari ini mereka, bagian dari posisi mereka bahwa semua karunia-karunia yang disebutkan di dalam Alkitab itu semuanya masih ada. Ya, termasuk karunia bahasa lidah seperti yang minggu lalu kita bahas, ya karunia bernubuat, karunia untuk menyembuhkan di sini ya. Mereka mengklaim bahwa karunia untuk menyembuhkan masih ada sampai sekarang, sampai kini ya. Kemudian mereka juga sering mengklaim ya, bahwa ada kesembuhan di dalam penebusan Yesus Kristus ya, kesembuhan jasmani ya, di dalam penebusan Kristus ya. Nah ini bisa juga disertai dengan poin nomor 3 yang hampir sama ya, mereka mengklaim bahwa selalu adalah kehendak Tuhan bahwa selalu adalah kehendak Tuhan orang percaya sehat. Ya, mereka mengklaim bahwa selalu adalah kehendak Tuhan orang percaya sehat di sini ya. Mereka mengklaim seringkali ya, bahwa sakit penyakit pada orang percaya adalah hukuman atau kutuk ya, atau suatu tanda ketidakberimanan. Okay. Ya, jadi hal-hal seperti ini ya, dan itu memimpin juga kepada posisi kelima, mereka ya, sebagian lah minimal mengklaim bahwa orang beriman ya, tidak mencari pertolongan medis ya, melainkan mengandalkan ya, iman untuk kesembuhan. Oke, ini adalah beberapa contoh dari klaim-klaim ya, kelompok Pantekosta karismatik mengenai penyembuhan ya. Nah, jadi nomor 1, mereka mengklaim bahwa karunia untuk menyembuhkan masih ada sampai sekarang ya. Nah, ini kita akan bantah dengan membandingkannya dengan Alkitab ya. Jadi kalau menurut Alkitab itu ya, di sini menurut Alkitab 1 ya, karunia menyembuhkan adalah tanda rasul dan berakhir dengan jabatan rasul ya, karunia menyembuhkan ya. Tentu kita harus menambahkan ya, bahwa ya, kesembuhan ilahi
tanpa karunia itu diberikan kepada individu. Ini poin kita ya. Ya, nomor 2 kita bilang bahwa nanti kita akan bahas poin ini satu persatu lagi. Ya, nomor 2, mereka mengklaim bahwa ada kesembuhan jasmani dalam penebusan Kristus. Kita bilang penebusan Kristus ya, tidak menjamin kesembuhan fisik di dunia sekarang ini. Oke ya, tidak menjamin kesembuhan fisik di dunia sekarang ini. 3, kita bilang kadang-kadang Tuhan mengizinkan penyakit dalam hidup orang percaya ya, yang bukan karena kutuk, hukuman, atau kurang iman. Ya, ini membantah poin 3 dan poin 4 ya, sekaligus ya. Sehingga kita berkata ya, ini kita bilang 3 sampai 4 lah ya. Dan untuk yang poin 5 kita bilang bahwa Tuhan bisa menyembuhkan melalui ya, intervensi medis ya. Jadi ini adalah perbedaan mendasar di sini antara posisi Pantekosta karismatik ya, dengan posisi Alkitab. Nah, tidak semua orang Pantekosta karismatik memegang kelima-lima poin ini. Mungkin poin yang nomor 5 ini yang paling ekstrim lah ya, paling ekstrim. Jadi mungkin Anda akan ketemu dengan orang Pantekosta karismatik yang menolak poin kelima ini. Bisa jadi. Ya, ada juga ya, karena yang poin 5 ini paling ekstrim. Ya, tetapi ada juga orang Pantekosta karismatik yang memang berpegang sampai kepada poin 5 ini. Gitu ya. Jadi itu ada, saya pernah ketemu juga di kehidupan nyata, selain saya ketemu di kayak video YouTube ataupun di bacaan, ya itu sudah pasti ada. Tapi maksudnya ketemu dengan yang benar-benar saya ketemu orangnya juga pernah begitu ya, orang-orang yang berpendapat di nomor 5 di sini. Gitu. Ya, sedangkan poin 1 sampai dengan poin keempat. Nah, ini juga dipegang secara bervariasi. Hampir semua Pantekosta karismatik sudah pasti pegang nomor 1. Hampir semuanya pasti pegang nomor 1. Dan poin 2 dan 3 juga lumayan sering dipegang gitu ya oleh orang Pantekosta karismatik ya. Dan poin 4 ya lumayan banyak juga dipegang gitu ya. Poin 5 mungkin yang paling ekstrim. Nah, tapi coba kita lihat satu persatu di sini. Alkitab berkata bahwa karunia menyembuhkan adalah tanda rasul ya, dan berakhir dengan jabatan rasul. Ya, dan kita bisa melihat ini dengan cukup jelas sebenarnya. Coba saya kasih ini ya, kita ke Alkitab kita. Ya, ayat yang tegas mengajarkan ini adalah 2 Korintus 12 ayat 12 ya. Sungguh tanda seorang rasul telah aku kerjakan di tengah-tengah kalian dengan segala ketekunan, yaitu dalam tanda-tanda dan keajaiban-keajaiban dan kuasa-kuasa di sini ya. Jadi berbagai tanda-tanda yang ajaib ya, seperti menyembuhkan orang, membangkitkan orang mati dan lain sebagainya, itu adalah tanda kerasulan, ya, tanda kerasulan di situ. Dan kita berkata bahwa kalau itu tanda kerasulan, maka mestinya itu bukanlah sesuatu yang dimiliki oleh siapapun, orang Kristen manapun. Gitu. Ya, karena kalau itu tanda kerasulan, dia harus terbatas. Gitu. Terbatas terutama ya kepada para rasul, karena namanya saja tanda kerasulan. Nah, kalau misalnya semua orang tidak ada batasannya bisa memiliki karunia ajaib ini, ya, maka karunia ini tidak bisa menjadi tanda kerasulan, gitu kan? Karena ternyata tidak bisa membedakan mana rasul mana tidak. Gitu.
Tanda kerasulan kan berarti sesuatu yang bisa dipakai untuk memilah dia rasul atau bukan. Gitu. Ya. Dan kalau kita perhatikan, ya, kenapa rasul dikasih tanda ini, itu menjadi jelas. Menjadi jelas di kitab Ibrani. Ya, Ibrani pasal 2. Saya akan bacakan dari ayat 1 sampai 4 di sini ya. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang kita dengar supaya kita jangan hilang terhanyut. Sebab jika firman yang diucapkan dengan perantaran malaikat-malaikat adalah kokoh, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang pada mulanya diberitakan oleh Tuhan. Oke, jadi tentu awal dari pewahyuan tentang keselamatan itu kan Tuhan Yesus. Ya, tapi lalu diteguhkan kepada kita oleh mereka yang telah mendengarnya. Ya. Jadi setelah oleh Tuhan Yesus diteguhkan kepada kita oleh mereka yang telah mendengarnya. Siapa mereka yang telah mendengarnya ini? Para saksi mata, gitu. Saksi mata yang menyaksikan kematian Tuhan, penguburan Tuhan, dan kebangkitan Tuhan. Gitu kan. Nah, itulah yang mendatangkan keselamatan. Nah, karena mereka adalah saksi mata, maka ayat yang keempat dikatakan sementara ya Allah turut memberi kesaksian baik bersama mereka dengan tanda-tanda dan hal-hal ajaib dan oleh berbagai mukjizat dan karunia-karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikan menurut kehendaknya. Jadi karunia-karunia yang berupa tanda dan hal-hal ajaib itu Allah berikan kepada ini para saksi mata ini, itu para rasul, ya, untuk mengokohkan. Jadi Allah turut memberikan kesaksian baik, gitu. Nah, LAI terjemahkan Allah meneguhkan kesaksian mereka. Ya, jadi sebenarnya dalam bahasa aslinya sun epi marturontos. Sun itu kan bersama. Jadi Allah ikut bersaksi bersama mereka. Istilahnya, begitu ya. Ikut bersaksi bersama mereka. Ya. Jadi dengan tanda-tanda dan hal-hal ajaib begitu. Nah, ini memberitahu kita kenapa para rasul diberikan karunia ini. Karena mereka adalah mata rantai langsung antara peristiwa itu dengan kita. Artinya kita bisa tahu tentang peristiwa-peristiwa itu karena kesaksiannya para rasul. Dan sekalipun kita sudah 2000 tahun kemudian kurang lebih, kita masih mengetahui tentang peristiwa-peristiwa itu dari para rasul juga, begitu. Kenapa? Karena mereka menulis akhirnya. Nah, kalau para rasul tidak menulis, contohnya ya, para rasul tidak menulis, berarti kan beritanya harus diteruskan secara lisan. Nah, kalau harus diteruskan secara lisan, maka jabatan rasul ini harus ada turunannya. Jadi misalnya rasul generasi pertama habis, harus ada rasul generasi kedua. Nah, rasul generasi kedua ini harus dikokohkan lagi dengan tanda-tanda mukjizat, begitu. Kemudian setelah rasul generasi kedua mati, harus digantikan oleh rasul generasi ketiga yang harus dikokohkan lagi dengan tanda-tanda dan mukjizat, begitu. Nah, itu kalau mereka tidak menulis. Maka setiap generasi orang Kristen harus ada rasul di generasi itu, yang setiapnya masing-masingnya harus, masing-masing generasi rasul itu harus dikukuhkan dengan tanda-tanda dan mukjizat, supaya orang tahu bahwa oh inilah rasul, makanya saya tahu tentang Yesus karena si rasul A ngomong, gitu. Ya, tetapi tidak diperlukan semua itu, ya, karena Tuhan punya rencana yang jauh lebih baik. Anda bisa membayangkan kan betapa repotnya kalau misalnya setelah generasi rasul Petrus mati, harus ada rasul generasi berikutnya yang harus dikasih tanda-tanda dan mukjizat lagi. Ya. Kemudian setelah itu generasi berikutnya harus ada rasul generasi berikutnya lagi. Itu sangat repot sekali, begitu. Dan dalam hikmat Tuhan, Tuhan memilih jalan atau cara yang lebih baik, yaitu bahwa para rasul yang pertama itu mereka menuliskan kesaksian mereka, ya akhirnya menjadi Alkitab. Makanya kita bilang juga bahwa ini adalah karunia-karunia kerasulan sekaligus karunia-karunia pewahyuan, ya. Karunia-karunia kerasulan dan karunia-karunia pewahyuan.
Karena tujuannya adalah untuk menyokong para rasul agar semua orang tahu, oh ini kesaksian mereka benar. Dan bahwa apa yang mereka tulis, yaitu pewahyuan yang mereka tulis ini benar. Gitu. Jadi karunia kerasulan dan karunia pewahyuan. Ya, makanya kita pun hari ini mendapat iman kita bukan dari, jadi walaupun sudah terpisah 2000 tahun, kita tidak perlu urut begini, oh saya tahu dari seseorang yang 50 tahun lalu, terus orang yang 50 tahun lalu tahu dari orang yang 100 tahun yang lalu, gitu kan. Orang yang 100 tahun yang lalu tahu dari orang yang 150 tahun lalu. Nggak perlu seperti itu. Nggak perlu seperti itu. Ya. Melainkan saya tahu langsung dari orang yang 2000 tahun yang lalu. Ya, karena tertulis. Ya, kesaksian mereka tertulis. Dan oleh karena itu saya tahu tentang Yesus, saya tahu tentang makna kematiannya, makna kebangkitannya, makna keselamatan yang dia berikan dan cara diselamatkan, karena para rasul mengajar saya langsung melalui Alkitab, ya, dan oleh karena itu saya memahaminya, ya, dan mereka sudah diakui dan terbukti sebagai rasul-rasul, dan bahwa berita mereka benar melalui tanda-tanda yang mereka lakukan. Ya, jadi itu adalah sesuatu yang sangat jelas. Dan ya oke. Pak Ori ada tanya ini ya. Nanti akan kita bahas itu juga. Dan ini terbukti juga di dalam Kisah Para Rasul, gitu ya. Kisah Para Rasul, di mana ada penekanan yang sangat besar kepada para rasul. Ini ada penekanan yang sangat besar pada para rasul. Coba saya lihat di sini contohnya ya. Oke, saya Oke, baik. Kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul ada 51 kali kata rasul muncul minimal di bahasa Indonesia di sini. Di LI ya. Dan di pasal 1 kita dikasih tahu syarat menjadi seorang rasul karena mereka memilih rasul yang baru. Nah, ini penting juga. Ya, ini juga untuk membuktikan bahwa hari ini tidak ada rasul lagi, karena syarat seorang rasul adalah dia harus adalah saksi mata atas kebangkitan Yesus, intinya yang paling penting ya. Dia harus menjadi saksi mata atas kebangkitan Yesus Kristus. Ya, jadi tidak mungkin ada yang hari ini begitu. Nah, tetapi kita bisa lihat bahwa, perhatikan ya, di pasal 2 ayat 43, dan rasa takut menimpa setiap jiwa sementara banyak mukjizat dan tanda-tanda dilakukan oleh rasul-rasul. Kan penekanannya adalah rasul-rasul di sini. Jadi bukan semua jemaat itu melakukan tanda-tanda dan mukjizat gitu. Ayat pasal 4 ayat 33, dan dengan kuasa yang besar para rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, sekali lagi dengan kuasa yang besar para rasul di sini. Dan persis di ayat ini di Kisah Rasul 4 ayat 33 juga tujuan dari kuasa yang besar itu muncul di ayat ini, yaitu memberikan kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi kenapa mereka perlu kuasa yang besar, atau kenapa Tuhan memberikan mereka kuasa yang besar? Karena dengan cara itu Tuhan mengokohkan kesaksian mereka. Tuhan Allah turut bersaksi bersama mereka gitu, bahwa oh benar ini, benar seperti ini, bahwa Yesus Kristus bangkit kan. Oke, kita lihat lagi. Pasal 5 ayat 12. Dan melalui tangan rasul-rasul diadakan banyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat di tengah-tengah rakyat. Jadi melalui tangan rasul-rasul dikatakan di sini. Diadakan banyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Jadi ada penekanan pada rasul-rasul. Nah, itu jelas kalau kita membaca Kisah Para Rasul, ada penekanan seperti itu. Jadi dan kita bisa terus di sini. Tentu di pasal 8
Ya, ada karunia tertentu yang hanya bisa muncul, yaitu pembaptisan dalam Roh Kudus. Pembaptisan Roh Kudus dalam Roh Kudus itu hanya terjadi ketika ada rasul. Itu juga sudah kita bahas ya. Di Yerusalem ada rasul, di Samaria ada rasul, di rumah Cornelius ada rasul, di Efesus ya, Paulus ada rasul Paulus di situ. Oke, dan nah sekarang pertanyaannya adalah, lalu pasti ada orang yang bilang begini, ya ada bagaimana dengan Stefanus, gitu kan, seperti yang ditanyakan oleh Pak Ori di sini. Bagaimana dengan Stefanus? Karena Stefanus ya, di dalam Kisah Rasul pasal 6 dan juga pasal 7, kisah tentang Stefanus di sini. Stefanus tidak pernah disebut rasul dalam Alkitab, dan dia dikatakan dia ada melakukan mukjizat dan tanda-tanda, gitu. Ada melakukan mukjizat dan tanda-tanda. Dan kenapa bisa demikian, gitu kan? Nah sebenarnya bukan hanya Stefanus ya, mungkin ada juga yang lain, yaitu Barnabas contohnya ya. Barnabas ya, kemudian juga mungkin Silas ya, dan lain sebagainya. Tetapi ada satu hal yang sama mengenai mereka, yaitu bahwa mereka semua bekerja erat dengan rasul, begitu ya, atau boleh dibilang mereka ini adalah perpanjangan tangan rasul pada waktu itu ya. Perpanjangan tangan rasul, mereka ada di bawah payung pelayanan rasul pada waktu itu. Kalau kita melihat seperti Barnabas dan Silas, mereka adalah teman perjalanan Rasul Paulus ya. Dan oleh karena itu mereka ikut melakukan mukjizat bersama dengan Paulus gitu. Jadi semacam rasul di situ itu sebagai semacam inti dari pelayanannya di situ kan. Dan payung pelayanan rasul itu menjangkau yang lain-lain juga begitu, sehingga untuk sementara waktu dan ketika mereka berada di bawah payung pelayanan rasul ini, Tuhan ada memakai beberapa orang ini yang ada di bawah tim rasul ini untuk melakukan beberapa mukjizat juga begitu. Demikian juga kita bisa memahami Stefanus seperti itu ya, bahwa dia berada di bawah payung pelayanan para rasul di Yerusalem pada waktu itu ya. Karena kita tidak mungkin mengambil beberapa contoh yang dikatakanlah dalam tanda kutip pengecualian ini ya. Kita tidak bisa mengambil beberapa contoh ini untuk istilahnya menghilangkan atau membantah semua poin yang tadi itu, bahwa ada ayat yang dengan tegas mengatakan karunia-karunia yang tanda-tanda dan ajaib dan lain sebagainya, mujizat-mujizat itu adalah tanda kerasulan, itu tanda kerasulan, gitu kan? Dan kita juga melihat penekanan yang besar ya kepada bagaimana Tuhan memakai para rasul untuk membuat mukjizat dan lain sebagainya. Ya, jadi kita tidak bisa mengambil kenapa Stefanus selalu melakukan mukjizat ya, kenapa Barnabas ada ikut ya, mungkin Silas juga dan lain sebagainya. Jadi justru kita melihat benang merahnya adalah mereka ini bekerja erat dengan para rasul begitu. Mereka bukan kayak jalan sendiri gitu ya, tanpa adanya payung otoritas rasul pada mereka begitu ya. Ya, jadi ya itu adalah pemahaman yang paling ini ya, paling istilahnya selaras dengan semuanya begitu. Oke, dan ini tidak heran ya, sehingga sebenarnya banyak orang karismatik juga paham akan hal ini. Artinya banyak orang Pantekosta karismatik memahami bahwa rasul itu kunci begitu ya. Rasul itu kunci, sehingga banyak di antara mereka yang akhirnya mengklaim bahwa jabatan rasul dipulihkan lagi sekarang gitu. Ya, sehingga itu menjadi semacam pembenaran mereka. Kenapa mereka melakukan hal ini? Karena jabatan rasul dipulihkan lagi. Dan saya ada komentar sedikit juga beberapa minggu lalu. Denominasi-denominasi dan gereja-gereja yang Pantekosta karismatik gemar sekali
untuk menaruh kata apostolik atau rasuli di dalam nama gereja mereka, ya. New Apostolic Church atau apalah gereja rasuli yang baru dan lain sebagainya. Semacam untuk mengiklankan bahwa mereka ini mewarisi atau memiliki rasul yang baru. Mereka memulihkan jabatan rasul. Jadi mereka punya karunia-karunia kerasulan dan segala macam itu, ya. Ya, jadi itu secara tidak langsung sebenarnya menyatakan pemahaman mereka bahwa memang rasul itu kunci gitu. Bahwa karunia-karunia ini adalah karunia-karunia kerasulan. Sehingga sebagian dari mereka mengambil jalan, ya udah, memang ini karunia kerasulan dan sekarang rasul ada gitu. Sekarang memulihkan jabatan rasul. Jadi sebagian mengambil jalur seperti itu. Nah, tetapi jalur itu mentok juga di syarat rasul, ya, fungsi rasul dan sebagainya, mentok semua. Gitu. Karena syarat rasul tadi kita sudah singgung sedikit di pasal 1, syarat rasul itu adalah saksi mata dari kebangkitan Yesus Kristus. Ya, kemudian ya kita lihat bahwa coba saya kasih lihat juga di Efesus 2 ayat 20, ini ayat yang penting, ya. Karena di ayat 19 dikatakan, jadi sekarang kalian bukan lagi orang-orang asing dan pendatang-pendatang, melainkan sesama warga dengan orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Jadi dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Jadi para rasul dan para nabi itu adalah jabatan yang fondasional, yang mendasar, seperti peletakan fondasi, ya, sehingga kita bilang bahwa tidak masuk bahwa setelah 2000 tahun kekristenan, jadi sudah bukan fondasi lagi, malah tiba-tiba muncul lagi rasul gitu, tidak ada kepentingannya sama sekali. Alkitab sudah selesai, jadi tidak perlu rasul untuk menambahkan pewahyuan. Mengenai kesaksian kebangkitan Yesus sudah ada bagi kita tercatat dalam Alkitab, begitu kan? Jadi kalau ada orang yang menolak Alkitab, kenapa dia bakal mau menerima perkataan rasul yang baru yang muncul sekarang gitu kan? Nggak ada alasannya yang logis begitu, ya. Jadi dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Jadi Alkitab tidak ada dalam Alkitab satupun rasul yang digantikan, ya, selain yang pertama yang Yudas itu. Ya, Yudas mati, oke. Dan itu kan karena memang belum hari Pentakosta bahkan. Itu belum hari Pentakosta, jadi belum go public, ya, jemaat belum dinyatakan, jadi memang perlu diisi, ya, ini apa. Dan Yudas itu kan terlempar dari jabatan rasul, gitu. Nah, jadi diisi, akhirnya Yudas digantikan, ya. Tapi setelah itu ketika ada rasul yang mati seperti Rasul Yakobus, kita tidak ada membaca bahwa jemaat lalu memilih rasul yang baru, tidak ada. Jadi ketika para rasul mati, ya, mereka tidak digantikan, dan sejarah gereja juga tidak ada dari abad pertama, abad kedua, abad ketiga, semua tulisan orang Kristen tidak ada yang bilang, oh ini ada rasul yang menggantikan, ada rasul generasi baru, tidak ada yang berkata demikian, gitu. Oke, pertanyaan dari Pak Luki, kenapa rasul-rasul lain tidak tercatat melakukan karunia mukjizat? Apakah tidak diberi kuasa atau tetap diberi, hanya tidak dicatat? Karena yang tercatat hanya Petrus dan Paulus. Ya, tentu mereka pasti diberi, ya. Mereka pasti diberi, hanya saja mereka tidak dicatat bagi kita, gitu. Ya, karena memang fokus di kisah para rasul itu, ya, pelayanan Petrus dan Paulus. Itu pun Petrus pun hanya sampai tahap tertentu saja. Habis itu Paulus kebanyakan yang diceritakan, gitu. Nah, sementara rasul-rasul yang lain tuh mereka akhirnya masing-masing pergi kemana tidak dikasih tahu kepada kita. Tapi mereka pasti ada melaksanakan tugas mereka masing-masing, ya, dan sebagian dari situ kita hanya tahu dari tradisi. Nah, tradisi itu ya agak-agak lah, maksudnya bisa jadi benar, ya, tapi juga ya bukan absolut juga, ya. Ada tradisi mengenai si siapa pergi kemana, ya. Nah, saya tidak hafal juga tradisi ini karena bagi saya tidak absolut, jadi nggak perlu dihafal-hafal. Kalau saya nggak salah, ya, Thomas pergi ke India kah atau apa begitu, ya, macam-macam, ya. Jadi
Tapi tidak, ini bukan sesuatu yang absolut, dan jelas uh, mereka mereka pasti diberi kuasa juga, ya, karena mereka adalah rasul. Dan walaupun ya tidak semuanya harus sama frekuensinya melakukan mukjizat segala macam, tidak semuanya harus sama, gitu ya. Bisa jadi memang ada yang lebih banyak melakukan mukjizat, ya, ada yang lebih sedikit dan sebagainya. Oke, nah itu adalah kita lihat di poin 1 di sini ya. Nah, kemudian kita lihat di poin kedua di sini. Poin 2, 3 dan 4. 2, 3 dan 4. Apakah Tuhan menjamin kesembuhan fisik bagi orang percaya? Ya. Apakah melalui bilur-bilurnya kamu akan disembuhkan seperti diklaim? Ya, ada ayatnya katanya kan. Itu ayat yang sering diklaim, oleh bilur-bilurnya kamu akan disembuhkan. Jadi kalau kamu percaya Yesus Kristus, kamu akan sembuh dari penyakit kamu. Dan kalau kamu sampai sakit, itu berarti kamu kena hukum oleh Tuhan, atau kena kutuk, atau kamu kurang iman, lain sebagainya. Apakah itu benar atau tidak? Nah, tentu itu salah. Itu salah ya. Kita bisa melihat ada banyak ayat Alkitab untuk membuktikan itu. Ya, pertama kita lihat dulu sumber kutipannya, yaitu di Yesaya pasal 53 yang sering dikutip di sini. Ini PPL ya, jadi saya nggak usah buka itu ITR-nya. Oke, Yesaya pasal 53. Jadi ini nubuat tentang Tuhan Yesus ya. Ayat ya. Nah, di sini kan ayat 4 ya, 53 ayat 4. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Nah, dari sini saja sudah muncul nih, penyakit kitalah yang ditanggungnya, kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan tindas Allah. Okay. Nah, di sini ayat 5, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Nah, ini yang sering diklaim kan, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Tadi juga penyakit kita lah yang ditanggungnya. Dan ini sebenarnya ada dikutip juga di dalam kitab surat Petrus ya. Di surat Petrus ya, Petrus berapa ini? 1 Petrus kalau saya nggak salah. Saya cari dulu. 1 Petrus 2 ayat 24. Oke. Dia sendirilah yang telah menanggung dosa-dosa kita pada tubuhnya dari kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa dapat hidup bagi kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kalian telah sembuh, katanya sini. Ya, jadi ini oleh bilur-bilurnya kalian telah sembuh ini mengutip di Yesaya gitu. Tapi justru ayat ini tidak mendukung klaimnya orang karismatik ya, tidak mendukung klaim orang karismatik, karena jelas dia berbicara mengenai penyakit apa? Bilur-bilur, penyakit rohani di sini. Karena bicara mengenai dosa. Ya, dia sendiri yang telah menanggung dosa kita. Jadi kesembuhan di sini adalah kesembuhan dari dosa, kesembuhan dari penyakit rohani. Ya, ini sangat jelas sekali gitu ya. Nah, jadi ini adalah penafsiran yang salah ya. Nah, tapi orang karismatik bisa berkata, tunggu dulu. Di dalam Matius 8 katanya, ketika Matius 8 ayat yang ke-17. Nah, ini juga ada dikutip di sini. Nah, ini jelas adalah kesembuhan fisik katanya ya. Dan ini konteksnya adalah, jadi kalau Anda ketemu dengan orang Pentakosta karismatik yang cukup tahu Alkitab, dia nggak akan hanya buka 1 Petrus 2 ayat 24 tadi. Tapi dia akan membuka juga Matius pasal 8 ayat 17, dan kita harus tahu cara menjawabnya di sini. Karena kalau kita lihat dari ayat 14, ini Tuhan Yesus menyembuhkan mertuanya Petrus dari demam. Nah, kemudian Yesus datang ke rumah Petrus dan melihat mertuanya terbaring dan sedang sakit demam. Lalu ia menyentuh tangannya dan demam itu meninggalkan dia, dan ia bangkit lalu melayani mereka. Pada waktu sore hari mereka membawa kepadanya banyak orang yang kerasukan setan, dan ia mengusir roh-roh itu dengan perkataan dan menyembuhkan semua yang memiliki penyakit. Nah, jelas ini kan penyakit fisik ya. Penyakit di sini penyakit fisik, dan Tuhan Yesus juga baru saja menyembuhkan demamnya mertuanya Petrus.
Ayat 17, supaya genaplah apa yang difirmankan oleh Nabi Yesaya, katanya dia sendiri yang memikul kelemahan-kelemahan kita dan menanggung penyakit-penyakit kita. Nah, jadi ini kan Yesaya 53 tadi itu, ya, sehingga kaum karismatik memiliki pembenaran juga untuk berkata, bukan hanya penyakit rohani yang akan Tuhan Yesus selesaikan, gitu. Tetapi penyakit fisik juga diselesaikan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib, gitu. Karena buktinya di Matius 8 ayat 17 di sini, ketika Tuhan Yesus menyembuhkan penyakit fisik, ya, contohnya mertuanya Petrus, kemudian juga habis itu orang-orang yang lalu berbondong-bondong dibawa kepada dia, ternyata diklaim bahwa itu adalah salah satu penggenapan dari Yesaya 53 bahwa Yesus menanggung penyakit kita. Jadi penyakit di situ kan penyakit fisik, katanya. Penyakit di situ adalah penyakit fisik, katanya. Ya. Dan bagaimana kita menjawab ini? Nah, kita berkata memang benar sebenarnya bahwa karya keselamatan Yesus Kristus akan menyelesaikan penyakit fisik kita. Jadi kita tidak sangkal itu. Ya, saya pun sebenarnya mengharapkan dan memiliki pengharapan yang pasti bahwa segala kelemahan fisik saya akan diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Tapi permasalahannya adalah kapan begitu? Ya, kapan itu akan terjadi? Ya. Dan itu akan terjadi, ya, ketika kita mendapatkan tubuh kemuliaan. Begitu. Sudah pasti penyakit fisik itu diselesaikan oleh Tuhan Yesus sebenarnya. Karena penyakit fisik itu ada pertama kali itu kan efek dosa juga. Jadi memang antara dosa dengan penyakit fisik bukan tidak ada hubungan sama sekali. Ya. Bukan tidak ada hubungan sama sekali karena sejak manusia jatuh dalam dosa lah, makanya ada penyakit fisik. Ketika Adam dan Hawa belum jatuh dalam dosa, tidak ada sedikit pun penyakit fisik. Ya, tidak ada penyakit fisik, tidak ada kolesterol, diabetes, apapun lah, semua penyakit tidak ada. Manusia itu sempurna, tidak akan mati, tidak bisa mati bahkan. Ya. Dan barulah setelah jatuh dalam dosa ada penyakit dan ada kematian. Penyakit itu kan dalam suatu spektrum kepada kematian, gitu. Sakit itu yang menuju mati maksudnya sih. Ya, jadi kita bilang kalau klaim bahwa Tuhan Yesus akan menyelesaikan penyakit fisik kita, ya saya setuju juga sebenarnya asal dipahami dengan benar, ya. Yaitu dipahami bahwa yang dimaksud di situ adalah ujung-ujungnya begitu, yaitu di dalam kebangkitan, di dalam tubuh kemuliaan. Ya. Tetapi bukan sekarang ini. Belum sekarang ini. Nah, sekali lagi bukan berarti kita tidak percaya Tuhan bisa menyembuhkan kita dari berbagai penyakit. Tentu Tuhan bisa. Ya, tentu Tuhan bisa. Kan? Tuhan mampu dengan luar biasa untuk menyembuhkan kita. Saya ada banyak pengalaman pribadi, ya, yang saya berdoa untuk kesembuhan baik diri saya sendiri maupun orang lain. Yang ya secara subjektif saya rasa bahwa jawaban Tuhan jelas begitu, bahwa saya sembuh, ya, dan orang yang saya doakan juga sembuh begitu. Ya, jadi ya itu bisa terjadi begitu, itu bisa terjadi, ya, dan Tuhan punya kuasa untuk menyembuhkan. Tapi apakah itu dijamin? Artinya apakah seperti klaim orang karismatik bahwa Tuhan tidak ingin kita sakit sama sekali di dunia ini? Ya tentu tidak. Ya tentu tidak. Ya. Karena sekali lagi kesakitan itu satu spektrum dengan kematian. Gitu. Kalau ada yang mengklaim bahwa Tuhan tidak mau orang Kristen sakit sama sekali, ya berarti Tuhan tidak mau orang Kristen sampai mati sama sekali kalau gitu. Nah itu kan secara faktual tidak benar gitu. Karena banyak orang Kristen, ya orang Kristen tetap mati gitu kan, tetap mati. Dan kalau orang Kristen bisa mati, yang sudah artinya penyakit yang paling buruk itu kan mati, gitu kan. Mati itu adalah salah satu penyakit gitu, penyakit yang paling berbahaya, mati namanya kan. Nah kalau Tuhan masih mengizinkan orang Kristen mati, kenapa Tuhan tidak bisa mengizinkan orang Kristen untuk sakit begitu? Karena sakit dengan mati itu kan satu spektrum sebenarnya. Ya, jadi lucu sekali. Dan saya masih ingat tidak lama di tahun 2009 waktu Oral Roberts meninggal. Oral Roberts adalah satu tokoh Pentakosta karismatik yang mengklaim kan bahwa Tuhan tidak mau orang Kristen sakit.
bahwa dia punya kuasa menyembuhkan dan sebagainya. Lalu 2009 dia meninggal. Saya sekedar menerjemahkan artikelnya David Cloud. Jadi David Cloud ada bikin artikel setelah Oral Roberts meninggal, dan di artikel itu David Cloud bilang bahwa Oral Roberts meninggal membuktikan klaim dia salah, katanya. Klaim dia bahwa ada kesembuhan di dalam darah Yesus, bahwa penebusan menjamin orang tidak sakit dan sebagainya, terbukti salah karena Oral Roberts sendiri mati, katanya. Ini kan artikelnya David Cloud gitu ya. Saya terjemahkan gitu. Saya masukin di blog Grafe, dan itu adalah artikel yang paling banyak dikomentarin sampai akhirnya saya harus tutup komentarnya karena begitu banyak orang Pentakosta karismatik marah gitu ya, dan dibilang, wah ini nggak bener, katanya. Ya tentulah Oral Roberts bisa mati, kan dia masih manusia, katanya. Itu tidak membuktikan pengajaran dia salah, tapi mereka gagal untuk memahami argumennya David Cloud di situ yang saya terjemahkan, bahwa loh, kalau orang Kristen bisa mati, sedangkan mati itu kan lebih parah dari sakit gitu kan. Mana lebih parah, mati atau sakit? Ya, kan lebih parah mati gitu ya. Dan kalau Tuhan masih mengizinkan orang Kristen untuk mati dengan berbagai cara, ada yang matinya kecelakaan, ada yang mati martir, ya kan, ada yang mati memang karena tua dan lain sebagainya. Kalau Tuhan mengizinkan orang Kristen mati, kenapa tidak mungkin Tuhan mengizinkan orang Kristen sakit kalau begitu? Ya, nah ini ya, karena mana yang lebih parah, mati atau sakit, sekali lagi ya. Jadi tidak ada dasar Alkitabnya bahwa orang Kristen itu lalu tidak akan sakit ya. Memang penyakit kita diselesaikan oleh Yesus. Satu, penyakit rohani, dan penyakit fisik juga, iya, sebenarnya dalam janji bahwa suatu hari nanti kita akan mengalahkan penyakit di atas semua penyakit, yaitu kematian. Dan kapan kita mengalahkan kematian? Ya pada saat kita dibangkitkan dan punya tubuh kemuliaan gitu. Maka pada saat itu pula lah kita benar-benar lepas dari semua penyakit fisik gitu ya. Oke, jadi dan di dalam Alkitab banyak kok contoh orang yang sakit, orang percaya yang sakit ya, yang bukan karena dia dikutuk, atau bukan karena dia kurang iman ya, baik di PL, baik di PB. Oke lah, kalau PL mungkin orang karismatik bilang, oh itu kan Tuhan Yesus belum datang lain sebagainya. Tapi di PB juga banyak ya, seperti Trofimus ya. 2 Timotius 4:20, Erastus tinggal di Korintus, tapi Trofimus aku tinggalkan di Miletus dalam keadaan sakit. Nah, di sini bahkan ini Paulus sebenarnya kan rasul ya, tapi Paulus pun tidak menyembuhkan Trofimus di sini yang ditinggalkan dalam keadaan sakit ya, dan sebagainya. Ya, jadi tidak ada suatu jaminan bagi orang Kristen bahwa dia tidak akan sakit di sini ya. Oke, dan Timotius ya punya masalah perut, itu yang Paulus katakan tentang dia ya. Jadi kembali lagi ke sini sekarang. Oke. Dan di poin nomor 5 di sini ya, Tuhan bisa menyembuhkan melalui intervensi medis di sini ya. Bisa menyembuhkan melalui intervensi medis, ini saya rasa cukup jelas. Tidak, karena kalau kita baca beberapa tokoh awal seperti John Dowie dan lain sebagainya, mereka bahkan berkata dokter itu kayak dianggap setan begitu kan. Dia bangun Zion City kan, dimana katanya iblis dan dokter tidak boleh masuk ya. Tapi yang lucunya adalah apa kata Tuhan Yesus? Tuhan Yesus pernah berkata, bukan orang sehat yang membutuhkan tabib, tapi orang apa? Orang sakit, ya kan? Tuhan Yesus pernah bilang, bukan orang sehat yang membutuhkan tabib, tapi orang sakit. Berarti Tuhan Yesus mendukung ya pelayanan atau istilahnya apa yang dilakukan oleh tabib atau dokter bagi orang-orang sakit. Tuhan mendukung itu. Gitu. Oke, ada pertanyaan dari Pak Ori ya. Apakah di milenium masih ada sakit penyakit?
ya di milenium masih bisa ada sakit penyakit ya. Di milenium masih ada bisa sakit penyakit karena bagi mereka yang belum memakai tubuh kemuliaan. Ya. Jadi di milenium ini kan nanti ada dua jenis populasi ya. Ada populasi yang sudah memakai tubuh kemuliaan, yaitu orang-orang yang seperti kita yang sudah di rapture ya. Karena sebelum milenium kan kita akan diangkat, diubah menjadi tubuh kemuliaan. Nah, kita tidak akan bisa sakit lagi. Pokoknya yang sudah punya tubuh kemuliaan tidak akan bisa sakit lagi gitu ya. Nah, tetapi di dalam milenium itu akan ada populasi yang masih memakai tubuh yang belum tubuh kemuliaan atau tubuh fana lah kita bilang ya. Nah, yaitu mereka yang lepas dari kesusahan besar ya, kemudian mereka punya anak cucu. Nah, mereka semua masih pakai tubuh fana ya. Sekalipun mereka orang percaya, mereka masih punya tubuh fana dan di situ masih bisa sakit ya, masih bisa sakit, masih bisa kena kecelakaan ya, misalnya jatuh dari pohon, lalu kakinya patah dan sebagainya ya. Tetapi bedanya di zaman milenium dengan di zaman kita sekarang adalah akan ada pengobatan yang efektif pada zaman itu ya, pengobatan yang efektif. Makanya kalau sekarang ini kan ya pengobatan sering tidak efektif ya. Sering tidak efektif itu satu bisa karena memang kita belum bisa mengobatinya. Dua, kalaupun ada pengobatannya tapi belum tentu tersedia bagi orang tersebut ya kan. Misalnya ya, dia tinggal di pedalaman atau di negara yang terbelakang, sementara pengobatan yang paling mutakhir adanya di negara maju, di rumah sakit besar yang dia tidak punya akses ke sana dan sebagainya ya. Tetapi di milenium nanti orang masih bisa sakit, masih bisa kecelakaan, terutama yang masih pakai tubuh fana ya. Tetapi sepertinya ada pengobatan yang efektif yang ada kaitannya dengan sesuai dengan ayat yang dikutipkan di sini, yaitu ada kaitannya dengan daun dari pohon kehidupan itu. Oke ya. Baik, jadi ini adalah sekilas mengenai doktrin kesembuhannya Pantekosta karismatik. Dan lucunya kalau kita balik ke sini ya, ke berbagai tokoh ini ya, berbagai tokoh ini, tokoh kesembuhan ini ya, yang muncul di sini nama-namanya, hampir semuanya mereka mengalami sakit juga begitu ya. Dan kita sempat singgung sedikit bahwa ketika doktrin mereka, terutama yang bentuk ekstrimnya ya, yang poin kelima itu, di mana mereka sampai melarang orang ke dokter, atau nggak melarang orang ke dokter pun, dengan memberikan harapan palsu kepada orang bahwa kamu sudah sembuh, sehingga orang tersebut tidak lagi mencari pertolongan medis, padahal mereka tidak sembuh. Itu mencelakakan begitu banyak orang. Ya, mencelakakan begitu banyak orang. Jadi ini doktrin yang bukan ini ya, bukan doktrin yang innocent atau doktrin yang nggak apa-apalah, asal ya kalau percaya ya boleh, nggak percaya ya nggak apa-apa gitu kan. Kadang-kadang ada orang karismatik yang bilang jangan sewot dong gitu, kamu nggak terima ya udah biarin aja gitu ya. Tapi kita bilang bukan kita sewot, tapi kita mengekspos kalau ada orang yang memberikan janji yang salah atas nama Kristus ya, supaya nama Kristus tidak dinistakan ya, kita harus ekspos bahwa ini palsu gitu ya. Karena nanti ada banyak orang yang istilahnya terluka dan mereka dikecewakan karena janji palsu ini yang atas nama Kristus, dan ujungnya nggak benar, lalu mereka menyalahkan Kristus gitu, seolah-olah oh berarti Kristus gagal, berarti gereja gagal, orang Kristen gagal. Nah, perlu orang Kristen yang benar untuk berkata dengan tegas, oh enggak, jangan percaya itu adalah kepalsuan gitu. Jadi perlu ada suara yang cukup lantang dari kita, dan kita sebagai Grafe dan GBIA di sini, kita memainkan peran kita. Kita memainkan peran kita untuk menyatakan bahwa ini adalah fenomena palsu gitu ya. Segala macam, semua orang yang mengklaim, baik di luar negeri, baik di dalam negeri ya, nama-nama yang tadi saya sebutkan itu, ya pokoknya siapapun lah yang mengklaim ya dari golongan Pantekosta karismatik bahwa dia punya karunia menyembuhkan, lalu dia mau bikin KKR kesembuhan dan lain sebagainya, kita bilang tidak, itu palsu ya. Tuhan tidak menjanjikannya, ini bukan fenomena dari Tuhan ya.
Dan harus ada suara yang cukup lantang seperti itu, barulah ada kesaksian bahwa kalau sampai ada orang yang dikecewakan dan sebagainya, kita bisa bilang bahwa enggak, itu kita sudah bersaksi tentang hal ini gitu. Ya, dan kalau kita baca buku-bukunya seperti yang saya terjemahkan juga, buku ini ya, buku David Cloud, ada juga buku yang mengekspos Benny Hinn, ya, itu juga sudah diterjemahkan dari banyak tahun yang lalu, apa namanya itu, Behind the Scenes ya kalau nggak salah, Behind the Scenes oleh Yves Brault atau apa itu ya. Kemudian apalagi ya, banyak ya. Kemarin saya ada sebut satu buku yaitu Healing Epidemics ya. Healing Epidemics ditulis oleh John Whitcomb, itu juga buku sudah agak tua sih ya. Tapi melihat berbagai atau mengobservasi berbagai KKR kesembuhan yang dilakukan. Ya, dan ada banyak sekali korbannya ya, orang-orang yang misalnya dia sakit kanker stadium awal, dokter anjurkan dia operasi, ini itu tindakan medis, dia kan takut ya, wajar lah manusia takut mendengar operasi lain sebagainya, lalu dia tertarik, bagaimana kalau saya disembuhkan saja melalui KKR kesembuhan. Lalu dia pergi ke KKR kesembuhan, lalu dijamah dalam tanda kutip kan, dijamah, inilah ditengking penyakitnya, lalu dinyatakan kamu sembuh. Dan seringkali dalam proses ini mereka bahkan ditakut-takutin juga, kamu harus yakin kamu sembuh, kalau kamu nggak yakin nanti nggak jadi sembuh gitu ya, artinya kamu kurang iman, karena itu yang selalu menjadi tameng mereka kalau mereka gagal menyembuhkan orang. So bilangnya, itu kamu kurang iman gitu, kamu kurang iman ya. Padahal Tuhan Yesus tidak pernah pakai alasan seperti itu, para rasul juga tidak. Dan sehingga orang itu kayak ditantang, saya nggak boleh meragukan, saya sudah sembuh. Dan akhirnya apa yang terjadi? Ternyata kan dia tidak sembuh ya, dan itu baru ketahuan beberapa bulan kemudian dan lain sebagainya, setelah kankernya sudah masuk ke stadium yang lebih lanjut lagi begitu ya. Misalnya awalnya ketahuannya stadium 2 kah, atau stadium 1 kah, atau bahkan stadium 3, tapi kemudian dia mau disembuhkan lewat KKR, lalu dinyatakan sembuh. Jadi dia nggak tanganin secara medis begitu ya. Tapi balik-balik ketika akhirnya ternyata dia jatuh sakit lagi karena kankernya makin merangsek tubuhnya, ya sudah stadium 4 atau pokoknya stadium yang lebih lanjut, yang dimana kans kesembuhan dia secara medis memang sudah makin jeblok begitu. Dan sebenarnya itu kan artinya doktrin seperti ini benar-benar membunuh orang sebenarnya, membunuh orang gitu. Menyebabkan kematian banyak orang sebenarnya yang tidak perlu mati, atau minimal bisa diperpanjang sebenarnya hidupnya ya, kalau misalnya kankernya itu ditanganin dari awal misalnya. Ini contoh satu kanker gitu ya. Nah, ada banyak lagi yang lain gitu. Pernah ada satu orang dokter yang marah-marah karena pasiennya yang sakit, anak yang sakit polio, dan mestinya dia pakai penyangga kaki dan sebagainya, lalu pergi ke KKR kesembuhan, dinyatakan sembuh, dipaksa oleh penyembuhnya itu, kalau kamu yakin, lepaskan penyangga kakinya, suruh anaknya jalan. Dan ibunya saking tidak beriman gitu kan, tidak beriman, dia suruh anaknya seperti itu ya, dilepaskan penyangga kaki, disuruh jalan. Dan balik ke dokter, terjadi kerusakan yang lebih parah lagi karena dipaksakan gitu waktu itu, dan tidak ada kesembuhan sebenarnya gitu ya. Jadi ada banyak sekali kasus-kasus seperti itu. Dan yang lucunya, seringkali para penyembuh ini atau keluarga dekat mereka sakit juga gitu. Seperti di sini kita lihat si Jack Ho ya, dia sendiri kena polio di sini ya, ya. Jadi mereka sakit juga sendiri. Saya selalu ingat, dulu saya punya, bukan dulu ya, memang sepupu saya dulu seorang sepupu, dia ada pacaran, sepupu saya ini perempuan, dia ada pacaran dengan seorang laki-laki yang adalah dari kalangan karismatik. Jadi laki-lakinya ini anak seorang pendeta besar lah.
jadi pendeta besar karismatik yang saya nggak akan sebut namanya, yang itu penyembuhan-penyembuhan seperti ini, gitu. Ya, jadi dia dipacaran dengan anaknya pendeta besar ini. Ya, anaknya juga ya bakal jadi pendeta mungkin suatu hari. Tapi memang akhirnya nggak jadi ya, belakangan putus. Tapi sebelum mereka putus ada insiden juga bahwa sempat sepupu saya dimarahin karena sempat kayak update status kayak mamanya pacarnya ini kayak mereka lagi pergi ke Singapura berobat atau apa begitu. Lalu dia dimarahin habis-habisan oleh pacarnya karena rupanya hal seperti itu harus dirahasiakan katanya. Harus dirahasiakan. Jadi mereka harus menjaga image gitu ya bahwa mereka tidak sakit gitu. Sehingga kalau mereka sakit pun mereka berobatnya di sembunyi-sembunyi gitu kan. Nggak boleh ada orang yang tahu dan sebagainya. Ya, jadi wow, dan itu real itu saya tahu benar karena diceritakan oleh sepupu saya sendiri ya, tentang insiden itu dan ya kita geleng-geleng kepala aja bahwa oh ya ternyata memang seperti itu gitu. Oke, baik. Jadi itu adalah mengenai penyembuhan. Sebenarnya ini ya, saya ada beberapa video ya tentang penyembuhan yang palsu ya. Jadi banyak yang bilang gini, tapi bagaimana dengan KKR kesembuhan itu, kan? Kalau memang tidak ada lagi karunia menyembuhkan, bagaimana caranya ini KKR itu? Nah, itu banyak dijawab oleh berbagai buku ya. Nomor satu, KKR penyembuhan itu bisa jadi memang ada orang yang sembuh nggak? Bisa, gitu kan? Bisa jadi ada orang yang sembuh memang, ya karena berbagai hal ya. Satu karena sugesti. Jadi kalau kamu sakitnya itu sakit yang bisa hilang karena sugesti, ya Anda bisa begitu. Anda bisa merasa sembuh. Dan biasanya sakit-sakit kayak sakit kepala lah atau sakit mah ya dan segala macam itu bisa hilang dengan sugesti atau keyakinan. Bahkan di dalam kedokteran pun kita tahu ada namanya efek placebo ya. Efek placebo itu adalah efek kalau seseorang merasa diobatin, dia tingkat kesembuhannya lebih tinggi daripada orang yang tidak diobatin. Sekalipun sebenarnya dia nggak benar-benar diobatin, cuman dikira doang gitu. Jadi saya begini, misalnya saya kasih kamu pil, misalnya kamu sakit sesuatu, lalu saya kasih pil, terus saya bilang ini obatnya, dan saya mengatakan dengan yakin dan kamu percaya bahwa ini obatnya, padahal itu bukan gitu. Misalnya itu kosong lah, misalnya itu isinya gula kah atau apa begitu ya. Kosong, ini pil kosong sebenarnya. Tapi penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesembuhan orang yang dikasih pil kosong itu lebih tinggi daripada orang yang tidak dikasih pil sama sekali gitu. Dan itu membuat orang bingung memang, kok bisa gitu. Padahal kan itu bukan obat, tapi itu adalah efek placebo namanya. Jadi ketika seseorang merasa dirinya diobatin dan merasa disembuhkan, persentase dia sembuh itu lebih tinggi daripada orang yang tidak ada perasaan itu. Ya, jadi itu namanya efek placebo, efek sugesti lah boleh dibilang ya. Dan itu ada persentasenya, itu sekian persen. Oleh karena itu ketika di dalam kedokteran kita menguji obat sebenarnya ya, dalam uji klinik obat, itu tidak boleh dan tidak etis ya. Penelitian itu gagal kalau tidak ada placebonya. Artinya kontrol placebo. Jadi kalau misalnya saya mau menguji obat kolesterol misalnya, gitu, obat kolesterol ini menurunkan kolesterol berapa banyak sih gitu kan, atau obat apalah yang lain gitu. Nah, saya nggak boleh gini, coba kita pilih 10 orang, atau ya 10 tentu nggak cukup ya, misalnya 100 orang, 50 saya kasih obat ini, 50 lagi nggak saya kasih obat. Nah, itu pasti hasilnya nggak bisa dipercaya begitu. Karena tidak memperhitungkan efek placebo ini gitu. Sehingga dalam desain uji klinik obat ya, itu selalu harus ada kontrolnya, dan itu pun yang paling bagus pun
nggak ada orang yang tahu siapa yang kontrol, siapa yang obat gitu. Nah, artinya waktu pasien ini dikasih minum, dia tidak dikasih tahu apakah yang dia dapat itu kosong ataukah obat. Tidak dikasih tahu. Ya. Bahkan yang ngasih obat pun, dokter yang ngasih obat pun yang akan mencatat efeknya pun tidak tahu gitu. Yang tahu itu nanti ininya ada kayak pengawas ujinya gitu ya. Jadi dokter yang ngasih obat dan sekaligus mengecek hasilnya tidak tahu apakah obat ini benar-benar obatnya ataukah obat kosongnya yang disebut placebo-nya itu ya. Nah, ini disebut sebagai double blind study ya. Jadi baik yang kasih obat dan mengecek maupun yang dikasih obat, dua-duanya tidak tahu apakah ini obatnya ataukah itu adalah kosong yang untuk kontrol begitu. Ini adalah untuk menghindari bias ya. Kalau yang ngasih obat dan mengecek tahu ini obatnya, bisa jadi dia bias. Dia mengharapkan obat ini manjur. Sehingga ketika dia mengecek, dia ada biasnya lah begitu. Ada biasnya sehingga pengecekan dia kurang atau sedikit mengarah ke hasil yang dia inginkan atau tidak gitu. Ya, jadi nah, saya ingin berkata bahwa ada nggak orang yang merasa disembuhkan di KKR ini? Ya ada gitu, bisa ada. Ya karena efek itu, efek placebo, efek sugesti ya, karena di KKR ini ada berbagai musik yang begitu menggairahkan dan ada semangat, dan apalagi orang-orang ini kan begitu yakin ya, wah inilah hamba Tuhan hebat dan sebagainya. Jadi ada sebagian persen yang memang merasa sembuh gitu, merasa sembuh ya. Ini efek placebo, efek sugesti itu ada di situ ya. Itu satu gitu kan. Kemudian nomor 2 kita bilangnya, nomor 2 ada juga banyak yang tidak sembuh. Nah, ini yang sulit untuk dijelaskan sebenarnya oleh mereka gitu ya. Banyak yang tidak sembuh juga begitu. Atau gini, waktu di KKR-nya merasa sembuh, kemudian sehari 2 hari kemudian ternyata nggak sembuh gitu ya, itu banyak yang seperti itu ya. Dan sebenarnya sudah di follow up ya. Jadi KKR ini seperti ini sudah sering di follow up oleh jurnalis yang meneliti dan sebagainya. Mereka follow up dan tidak ada satupun yang, kalau penyakitnya itu penyakit organik, jadi bukan penyakit yang cuma di pikiran aja ya, kayak misalnya sakit kepala, sakit emah, atau depresi atau apa, itu kan penyakit kepala ya, artinya di pikiran saja. Tapi kalau misalnya penyakitnya organik ya, misalnya kanker kan memang ada organ yang rusak yang kelihatan gitu kan. Stroke, orang yang stroke yang udah lumpuh, atau pokoknya penyakit yang organik yang jelas tidak ada yang sembuh dalam KKR seperti ini. Itu sudah sering kali di follow up sebenarnya gitu. Sering kali di follow up ya. Nah, ada juga kemungkinan ketiga, yaitu adanya orang-orang aktor yang dimasukkan ya. Jadi aktor yang pura-pura sakit datang pura-pura disembuhkan, dan sangat disayangkan bahwa fenomena seperti ini ada gitu dan cukup banyak gitu. Sangat disayangkan sekali begitu ya. Beberapa waktu lalu muncul ada video seorang ibu yang tangannya kayak bengkok dan kayak kering dan bengkok gitu ya. Lalu dalam nama Yesus tiba-tiba tangannya jadi panjang dan jadi kayak sembuh gitu. Dan kalau Anda cuma melihat itu aja kayak hebat banget gitu dengan actingnya dan sebagainya. Sampai akhirnya ketahuan ada video lain, ibu yang sama di insiden lain terjadi begitu lagi. Ya rupanya ibu ini memang punya tangannya itu ada suatu kecacatan di mana memang bisa seperti itu ya, tangannya bisa kayak melipet dengan nggak normal gitu ya, kayak sakit gitu, lalu tapi dia bisa panjangkan lagi. Jadi rupanya acting gitu. Acting saudara. Dan sangat disayangkan bahwa hal-hal seperti ini terjadi ya. Lebih sering dari yang kita pikirkan gitu. Ya, jadi ada banyak kemungkinan. Tentu kita tidak melepas juga ada kemungkinan terakhir, itu iblis juga bisa menyembuhkan ya kadang-kadang ya. Tapi menurut saya sih opsi ini jarang.
Iblis sebenarnya bisa menyembuhkan, ya. Jadi iblis bisa bikin mukjizat, tapi kalau berkaitan dengan kakek kesembuhan yang terjadi sekarang ini sih, kita nggak perlu sampai ke poin yang satu ini. Sebenarnya sudah bisa dijelaskan dengan semua yang lain, ya, sugesti, nggak benar-benar sembuh, ya, atau pemeran, ya, lain sebagainya, ya. Jadi kebanyakan seperti itu. Dan COVID yang lalu, pandemi yang lalu sebenarnya membongkar bahwa tidak ada satupun penyembuh dalam tanda kutip pembuat mukjizat, baik yang di luar negeri, di Amerika maupun di Indonesia pun, di semua negara manapun, tidak ada satupun, ya, pembuat mukjizat yang mereka klaim berkoar-koar itu yang bisa menyembuhkan COVID bahkan, gitu. Nggak ada satupun di antara mereka, gitu. Selama pandemi semuanya tiarap, nggak ada yang berani dan bisa memang, gitu ya, untuk pergi ke seorang pasien COVID dan kemudian dia kan gampang gitu kan, misalnya orang COVID positif nih misalnya, ada orang COVID positif, dicek gitu kan dengan apa, PCR kah, dengan apakah, lalu datang si penyembuh ini, ya, kan bisa dicek itu, ya, doakan atau tumpang tangan atau apa, lalu dicek PCR lagi langsung negatif gitu. Nggak ada satupun yang berbuat seperti itu, ya. Ya, terbongkar sih sebenarnya semuanya di situ. Oke. Dan sebenarnya saya ada beberapa video, tapi saya tidak akan tunjukkan mengenai penyembuh palsu ini dibongkar, ya, dibongkar dan sebagainya. Sebenarnya di blog Grave, di website kita ada satu artikel yang saya tulis yang mengenai skandal-skandal penyembuhan seperti ini yang banyak, ya. Oke. Nah, tetapi coba kita lihat lagi, masuk ke poin selanjutnya di sini, ya. Manifest Sons of God. Jadi akhirnya, karena ini gerakan yang sama sekali tidak alkitabiah, akan bermunculan berbagai teologi yang makin lama makin ngaco, makin kacau, gitu ya. Sehingga ada suatu cabang dari Pentakosta Karismatik yang percaya bahwa gini, karena mereka sudah melangkah satu langkah, bahwa mereka percaya mereka punya karunia yang hebat. Mereka punya karunia yang hebat dan lain sebagainya. Nah, langkah selanjutnya lagi adalah percaya bahwa mereka ini akhirnya menjadi kayak Superman gitu. Jadi kayak Superman, ya. Dan mereka mengklaim, ya, bahwa orang-orang percaya tertentu akan dimanifestasikan sebagai anak-anak Allah, menjadi sempurna, immortal. Jadi kayak mereka jadi kayak superhero gitu. Bisa teleportasi, bisa menyembuhkan dan sebagainya. Ini kayak dongeng sebenarnya, ya. Tapi ya mereka percaya akan hal-hal ini gitu. Dan mereka percaya bahwa mereka lalu bisa kayak kebal apalah segala macam, ya. Bahkan bisa teleportasi, ya. Ini kan gampang dibuktikan, kalau memang bisa ya silakan coba aja begitu. Nah, tetapi muncul belakangan juga adalah ini apa namanya, suatu konsep, kalau ada pengajar-pengajar karismatik yang mulai mengajarkan bahwa mereka adalah Allah bahkan. Nah, ini luar biasa, sangat menghujat sebenarnya, ya. Tapi mereka percaya mereka adalah Allah begitu. Nah, saya ada videonya juga sebenarnya. Coba ya, saya di sini. Saya ada videonya. Tapi videonya lebih bagus lagi, Anda bisa lihat di YouTube. Nah, di sini kita ada opsi untuk ini share video. The top 10 famous preachers who ya. claimed to be gods. Nah, kalian kelihatan nggak ini? Saya ada share video nih. Mestinya kelihatan, ya. Oke, jadi top 10 famous preacher yang mengklaim dirinya Allah. Dan Anda mungkin berkata, kok ada orang Kristen yang bisa mengklaim dirinya Allah gitu. Itu kan kayak kebohongan iblis di Taman Eden kan? Ya, tapi ada di sini. Ya, kita akan lengkap saja karena ini video ini agak panjang. 2 verse 6, which Jesus referenced. Jadi salah satu yang mereka sering pakai adalah Mazmur 82 ayat 6, di mana Tuhan bilang kalian adalah Allah gitu. Tapi itu bukan dalam pengertian yang
kalian benar-benar Allah. Maksudnya Tuhan ngomong kepada para hakim, kalian ini harus hati-hati dalam menentukan keputusan, karena keputusan kalian akan menentukan hidup matinya orang, gitu kan. Memang dong, kalau misalnya ada hakim di pengadilan, lalu ada orang di hadapan Anda dituduh misalnya membunuh, Anda harus menghakimi dengan adil, karena Anda bisa memutuskan, oke, kamu masuk penjara atau kamu dihukum mati, bahkan kamu bebas. Jadi kamu bertindak seperti Allah, kamu mengatur kehidupan banyak orang lain, tapi bukan secara literal kamu Allah, jadi begitu. Bukan itu maksud teksnya, gitu ya. Tapi ini yang mereka pakai maksudnya. In John 10, verse 34, we will... Number 10, Okay. Paul Crouch. Jadi Paul Crouch adalah orang yang Paul Crouch was the founder of Trinity Broadcasting Network, or TBN, the world's largest, quote-unquote, Christian broadcasting network. We are not surprised. Oke, ini ada dalam bahasa Inggris ya. Saya turn on subtitle bagi yang ini. Subtitlenya bisa bahasa Indonesia nggak sih? Coba saya cek dulu ya. Auto translate ke Indonesia. Kalau saya sih paham. Saya nggak tahu Anda yang mendengarkan paham semua nggak? That the late Paul Crouch also claimed to be a god because virtually all the false preachers on this top 10 list are or were frequently featured on TBN. You know what else that has settled then tonight? This hue and cry and controversy that has been spawned by the devil to try and bring dissension within the body of Christ, that we're gods. I am a little God. Yes. Anda dengar itu ya? I am a little God katanya. Saya adalah Allah kecil. Yes. I have his The name. reason I'm one with him. I'm in covenant relation. Yeah. I am a little God. Critics, You be are gone. anything that he is. Bayangkan dia mengatakan ini di TV ya. I am a little God, dia bilang. Masih dia tambahin kata little. Oke. Yes. Blasphemy. Oke ya, ini komentari dari orangnya. Saya akan skip. Nomor 9, Paula White. 9. Paula White. Paula White and her former husband, Randy White, founded Without Walls International Church, which went bankrupt in 2014. Undoubtedly, Paula White is a household name. She provided the invocation prayer during Trump's inauguration ceremony and served as one of Donald Trump's spiritual advisors. We are unsure what Paula thought when she invoked angelic reinforcement from Africa and South America. Strike and 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 strike until you have victory. For angels are being released right now. Angels are being dispatched right now. For angels have even been dispatched from Africa right now. Africa right now. Africa right now. From Africa right now. They're coming here. They're coming here. In the name of Jesus, they're coming here. From Africa, from South America, angelic forces, angelic reinforcement, angelic reinforcement, angelic reinforcement. Does that mean that there are not enough angels in America? What's more, she can sing in tongues too. Hamanda aka ata raka teda baka sanda ata ambo osa kata rite eke banda ata rike didi ashata. These are just a few of Paula White's false doctrines, including the blasphemous I am a God statement. Where it's going to get big for some people. Get ready. Go ahead. Email me now in that place. Go ahead. You tap into who you really are. You know what the Bible calls you? It says you are little Elohim. You are a little God. Number 8. You are little Elohim. Katanya, little Elohim. Little God. Ya. Waduh, ini. Bill Winston. Bill Winston is another prosperity gospel preacher who preaches that your salvation is not enough to keep you happy and satisfied. Instead, you need a pocket loaded with money. Thank God they were free. But they were free and broke. They were free not having a job, not having tools. Why? Because somebody vetoed 40 acres and a mule. They wouldn't let them have any property. They wouldn't let them have any possession, nothing to start their farming with. Hebat ya mereka berkhotbah ya. Gayanya jago, dengan berapi-api dan sebagainya. Tapi dengan teologi yang ngaco memang gitu ya. Jadi mereka ingin si Winston ini dia bilang kamu diselamatkan, oh bagus, tapi sayangnya kamu miskin. Jadi intinya diselamatkan saja nggak cukup, kamu harus kaya raya juga. Nah ini kan sangat disenangi oleh daging. Siapa daging manusia yang nggak senang bahwa oh saya diselamatkan belum cukup nih, mesti kaya raya juga. Oh ya saya juga mau gitu kan.
dengan teologi yang kacau balau seperti ini. I'm telling you, the devil has tried to treat the church the same way. He thinks just because you got saved, you happy with that. No, we're not going to be satisfied. We'll get our stuff, everything. I'm telling you, this place supposed to be loaded with millionaires. I said it, praise God. Based on his false prosperity gospel, you should not be surprised that Bill Johnson made the list of top 10 megachurch televangelists who teach that they are gods. Because you are divine. We got to get you acquainted with your divinity. Moreover, Bill Winston is a frequent speaker at Kenneth Copeland's Southwest Believers Convention. He didn't attend the 2022 convention, but sent a message to the attendees. In his statement, Bill said that Kenneth Copeland and his wife Gloria mentored him for years. Whatever Kenneth Copeland taught is not from God. In reality, these false... Oke, ya berikutnya. Dan kalau Anda ingin tonton dengan lengkap, ini ada di YouTube kok ya. Ada di YouTube. Karena kita nggak punya waktu. Kita nomor 7 Benny Hinn. Number 7. Benny Hinn. We've made a couple of videos on this channel covering Benny Hinn's unbiblical, deceptive, and satanic theology. We don't want to repeat everything we've already covered in separate videos. If you want to watch those, see the link in the description. While we're on it, if you are new to our channel, please consider subscribing. Okay. Enable the bell icon to get notified when we upload new weekly. God Benny Hinn dislikes when he gets criticized for preaching false doctrines. After all, he is a god. How dare anyone question a god's theology? Therefore, he would not mind using a Holy Ghost machine on anyone who calls him a false preacher. Sometimes I wish God would give me a Holy Ghost machine gun. I'll blow your head off. He resorts to a curse when the Holy Ghost machine gun is ineffective at silencing critics. I place a curse on every man and every woman that will stretch his hand against this anointing. I curse that man who dares to speak a word against this ministry. This is the Holy Ghost on me telling me to do this. Under this anointing, the words I speak cannot fall to the ground. Under this anointing, everything I say happens. Listen carefully to Benny Hinn as he explains why he is a god. You know who you are? Turn to Psalm 82. This is going to blow your mind real good. Psalm 82:1. God standeth in the congregation of the mighty. That's you. He judgeth among the what? Now would you please listen to me? This is talking about you. He's telling the gods. Who are the gods? You are. See, I never heard that. Let me ask you this. Hello, you. Are you God's offspring? Then you're not human. So this God-like person inside of Benny Hinn right here has nothing to do with flesh and blood. He's a part of God. He's a little God walking in a little body, saying in Jesus' name. God came from heaven, became a man, made man into little gods, went back to heaven as a man. He faces the Father as a man. I face devils as the Son of God. Jadi kadang-kadang mereka memakai logika yang sangat simpel, di mana mereka bilang kita kan anak Allah. Ya kalau misalnya anaknya singa ya pasti singa, anaknya kerbau ya kerbau. Nah anak Allah apa katanya? Ya Allah katanya begitu. Jadi tanpa mereka memikirkan ya secara teologis dampak dari pernyataan itu dan betapa itu sebenarnya mengulangi tipuan iblis kepada Adam dan Hawa di situ. Ya. Oke, jadi ya saya nggak tahu ya kita perlu nonton berapa banyak ini karena ini lumayan panjang. Saya rasa kita tidak akan tonton semuanya. Cukuplah di situ. Dia kasih top 10 ya, top 10. Jadi dia coba saya kasih ini ya. Yang nomor berikutnya habis Benny Hinn itu dia taruh Joyce Meyer. Nanti Anda bisa nonton sendiri. Dari Indonesia dia nggak taruh ya. Karena yang bikin ini kan orang Inggris, orang Amerika maksudnya. Jadi kalaupun ada di Indonesia yang ngomong begini ya
dia nggak paham mungkin ya, karena yang bikin channel ini basisnya bahasa Inggris. Nah, ya tergantung kita. Ada nggak dari kita yang pernah mendengar seorang ini tokoh Indonesia ngomong seperti ini? Ya, terus terang saya nggak banyak ngikutin channel-channel mereka, jadi saya nggak begitu tahu juga, gitu ya. Kemudian nomor 5-nya dia adalah Number 4 on the list, Kenneth Copeland ya, Kenneth Copeland. Terus selanjutnya nomor 3 adalah Creflo Dollar, namanya aja udah dolar ya. Wow. Nomor 2 adalah Chris Oyakhilome. Nah, ini saya nggak begitu kenal sebenarnya. Dan nomor 1 yang dia taruh di sini adalah Francis Chan. Ini saya juga nggak terlalu kenal sebenarnya. Ya, tapi ya, ini yang dia taruh di sini. Oke, jadi kalau Anda ingin tahu ininya, linknya saya kasih nih. Nanti kalau Anda mau nonton sendiri, linknya ada, saya kasih nanti di chat ya. Ya ini. Oke, tapi kita balik lagi dulu sekarang ke gimana cara matikan ini. Oke ya, jadi ya ini menunjukkan ya seperti yang kita bilang di sini. Waktu saya pertama mendengar tentang doktrin Manifest Sons of God, tadinya saya berpikir siapa yang begitu bodoh mau mempercayai hal seperti ini ya, bahwa orang Kristen sekarang ini gitu loh, bukan nanti dalam tubuh kemuliaan, tapi sekarang ini orang Kristen bisa immortal, jadi nggak mati, bisa teleportasi, bisa menyembuhkan. Ini kan nggak bener gitu, artinya realita aja lah gitu. Memang nggak ada orang seperti itu. Ya, tapi setelah saya lihat, ya manusia bisa dibodoh-bodohin dengan segala macam cara begitu. Ya, jadi ya, Manifest Sons of God ini justru mulainya tahun 1950-an. Nah, kemudian ya mungkin hari ini tidak terlalu terdengar lagi, tapi sudah digantikan oleh berbagai yang aneh-aneh ya, seperti yang tadi yang kita bilang itu, teologi bahwa kita ini sekarang adalah Allah kecil lah, atau apa segala macam, Little Elohim, doktrin yang aneh-aneh ini ya. Oke, lalu selanjutnya kita lihat lagi di sini, ada lagi yang disebut sebagai doktrin word faith. Nah, word faith. Nah, ini juga masih sedang hangat-hangatnya sekarang, masih terus berlanjut ya. Gerakan pengakuan positif atau gerakan iman saja ya. Antara lain percaya bahwa kesembuhan digaransi bagi yang beriman. Oke, ini sudah kita bahas tadi. Kesembuhan digaransi bagi yang beriman, tapi ini lebih lagi dari itu, bukan hanya dia bicara soal kesembuhan, tapi berbicara mengenai kekayaan juga. Jadi sukses bukan hanya dalam hal kesehatan, sukses dalam hal ekonomi ya, yang tentu ini semua sangat menggiurkan bagi manusia ya. Apa sih dua hal yang paling diinginkan manusia? Satu, sehat, dan dua, uang gitu. Ya kan, kalau Anda bisa kaya raya plus sehat walafiat, kurang apa lagi gitu ya. Kurang apa lagi, dan itu yang dikejar oleh manusia, kan? Dan ini semua adalah bagian dari Injil Kemakmuran, bagian dari yang diiming-imingkan kepada manusia di sini. Dan dengan gerakan word faith, mereka membuat suatu teologi begini, firman itu punya kuasa, mereka bilang. Lalu mereka kutip di Alkitab, kan ada titel Yesus saja firman Allah penuh kuasa. Tuhan menjadikan langit dan bumi dengan berfirman. Jadi ada kuasa dalam perkataan katanya. Ada kuasa dalam perkataan, ada kuasa dalam firman. Jadi kalau kita mau mengaktualisasi yang kita inginkan, kita harus menyebutkannya dengan iman. Jadi kita sebutkan dengan iman, lalu itu akan terjadi begitu. Nah, tetapi teologi seperti ini kan error. Maksudnya begini, kalau firman Tuhan ya punya kuasa jelas. Tuhan ngomong jadilah terang, ya ada terang.
jadilah cakrawala, muncul cakrawala. Karena itu Tuhan Maha Kuasa. Apakah apa yang kita omongkan itu lalu pasti jadi? Ya enggak gitu. Ya enggak. Dan sebenarnya gerakan Word Faith ini ada kaitannya juga dengan konsep-konsep kafir ya. Konsep kafir, suatu Allah yang panteistik. Beberapa tahun lalu, banyak tahun lalu, mungkin 10-20 tahun lalu, saya masih ingat ada buku yang cukup populer di Gramet dan lain sebagainya, namanya The Secret. Nah mungkin ada yang ini ya, ada yang pernah tahu ya buku The Secret itu. The Secret itu bukan ditulis dari sudut pandang Kristen sebenarnya, tapi konsepnya itu mirip-mirip dengan Word Faith ini. Jadi dalam buku The Secret itu dia berkata bahwa gini, alam semesta itu sebenarnya mau membantu kamu asal kamu menyebutkannya, begitu. Asal kamu sebutkan. Ya. Jadi dan kita harus, ini the power of positive thinking, the power of positive saying, segala macam. Nah, kita tidak menyangkal bahwa ada hal-hal yang benar, maksudnya gini loh. Kalau Anda punya positive thinking, ya itu bagus gitu. Bagus, tapi itu berbeda sama sekali dengan berkata bahwa positive thinking kamu dan positive saying kamu itu lalu bisa kayak secara magic menggerakkan alam semesta atau menggerakkan Tuhan atau apapun gitu kan, untuk mengaktualisasi apa yang kamu sebutkan itu gitu. Nggak ada seperti itu ya. Ya, nah di sini bahwa iman adalah kuasa kreatif yang dimiliki orang percaya untuk membentuk dunia. Jadi iman dan Tuhan itu dianggap kayak pasif, lalu kita itu kayak bisa memanipulasi kekuatan iman gitu. Ya, dan banyak hal-hal yang aneh-aneh di dalam ini teologinya ya. Yesus dikatakan sedang menciptakan ras baru, Kristus kecil. Ya inilah mirip dengan yang akhirnya sekarang tadi kita lihat tadi, ala-ala kecil. Ya, Kenneth Copeland tadi ada di video itu juga, nomor kesekian. Choi Yong-gi, ya, Choi Yong-gi ini belum lama ini meninggal. Ya. Penulis buku The Fourth Dimension, dimensi keempat, segala macam ya. Nah, nama-nama ini ya, sebagian besar masih ada ya. Nah ini sudah meninggal ya, waktu ini dibikin belum. Ya, dan coba sini ya. Oke, jadi ini gerakan Word Faith. Oke, kemudian apa sih yang dimaksud dengan gerakan karismatik? Ini ya, gerakan karismatik. Jadi gerakan karismatik intinya, kan hari ini kita kenal namanya gerakan karismatik ya. Nah, gerakan karismatik intinya adalah, kan dia gini, dulu sebelum munculnya gerakan Pantekosta, dunia taunya ada Katolik dan Protestan. Ya, Katolik dan Protestan. Di Indonesia juga Kristen kan dibagi Katolik Protestan. Nah, kita kan kaum Baptis, sebenarnya kita beda ya, tapi jarang orang tahu kaum Baptis. Maksudnya kaum Baptis jarang dikenal sebagai sesuatu yang terpisah gitu. Kalaupun kaum Baptis dikenal, biasanya digolongkan dengan Protestan gitu ya. Walaupun sebenarnya bukan ya, kaum Baptis bukan kaum Protestan, tapi ya kalau dibilang kita lebih dekat Protestan atau lebih dekat Katolik, ya kita lebih dekat Protestan, itu sih pasti ya. Tapi sebenarnya kita bukan Protestan gitu, karena Protestan itu kan keluar dari Katolik, sedangkan kita tidak pernah berada dalam Katolik. Nah, itu perbedaan dasarnya di situ. Dan tentu ada banyak lagi yang lain ya, Protestan, Baptis bayi dan sebagainya, kita tidak. Dan jadi, tapi dunia taunya ada Katolik, ada Protestan gitu. Lalu muncullah yang ketiga. Nah, ketiga ini Pantekosta. Dengan gereja-gereja mereka kan, GSJ Allah, ya gereja GPDI, segala macam semua yang lain itu. Jadi akhirnya ada tiga kubu istilahnya. Dunia menganggap kekristenan ada tiga kubu, Katolik, Protestan, Pantekosta. Sehingga ada bahkan yang menulis buku The Three Sisters. The Three Sisters ya. Jadi kalau nggak salah ada di poin-poin di atas ya, Michael Harper dia menulis buku The Three Sisters. Maksudnya bahwa kekristenan ini bagaikan tiga bersaudari gitu ya. Katolik, Protestan, Pantekosta. Itu kan masing-masing dengan gereja-gerejanya, denominasinya sendiri. Dan ciri khasnya sendiri ya, Katolik ada ciri khasnya, misalnya doa sama Maria. Protestan ya ciri khasnya misalnya ya sola scriptura atau apa begitu. Kemudian Pantekosta ya, ciri khasnya apa? Ya karunia-karunia dan sebagainya. Nah, tetapi gerakan karismatik, yang dimaksud dengan gerakan karismatik adalah ketika
praktek-praktek yang tadinya ciri khas dari denominasi Pantekosta ini menyeberang masuk ke dalam Protestan dan Katolik gitu ya. Jadi ya itu tadi, karunia bernubuat mereka, karunia bahasa lidah mereka, karunia kesembuhan mereka yang tadinya ciri khas dari gereja Pantekosta, tiba-tiba terjadi juga di gereja-gereja Protestan yang tadinya non Pantekosta, seperti gereja Inggris, gereja Metodis, gereja Presbyterian, Lutheran dan lain sebagainya. Masuk di situ, muncul gitu kan. Dan masuk juga ke Katolik. Nah, sehingga akhirnya ada Katolik karismatik istilahnya. Jadi Katolik yang tapi menunjukkan fenomena-fenomena ini. Jadi itulah definisi dari gerakan karismatik sebenarnya, yaitu masuknya doktrin dan praktek-praktek Pantekosta ke dalam denominasi yang non Pantekosta dan Katolik, jadi Protestan dan Katolik. Nah, ini terjadi sekitar tahun 50-an, 60-an terutama. Ingat bahwa denominasi-denominasi Pantekosta kan mulainya 1900 sekian atau 1910-an. Ya. Nah, jadi sudah 40-an tahun, 40-50-an tahun muncul gereja-gereja Pantekosta. Sekarang fenomena ini nyebrang gitu, kayak flu burung menyeberang dari burung ke manusia gitulah ya. Dan ini terjadi di pertama gereja episkopal dulu ya, tahun 1960 terjadi fenomena bahasa lidah yang kalau di gereja Pantekosta udah dianggap biasa, tapi ini tidak biasanya adalah karena terjadi di gereja yang Protestan, bukan yang Pantekosta begitu. Didukung oleh hamba Tuhannya atau dalam tanda kutip pendetanya gitu. Yaitu Dennis Bennett di sini. Tapi akhirnya menjalar ke denominasi lain gitu ya. Lalu juga difasilitasi oleh mulai dibentuknya Full Gospel Businessmen's Fellowship International. Dan hari ini masih terkenal, di Indonesia juga ada Full Gospel, ya singkatannya Full Gospel aja. Dan maksud mereka Full Gospel adalah Injil itu nggak boleh stop sampai Yesus Kristus mati bagi kamu, menyelamatkan kamu. Tapi harus full, jadi harus ada yang pesan kesembuhannya tadi begitu. Pesan kesembuhan dan lain sebagainya, maka itu baru full katanya. Nah, kita bilang tidak, ya kesembuhan jasmani bukan bagian dari Injil begitu. Itu sudah menambahkan Injil. Kalau kamu mau berkata, terima Injil maka kamu akan sembuh secara fisik, itu justru Injil yang palsu kita bilang. Itu menambah-nambahkan Injil. Ya. Tapi mereka bilang full gospel. Jadi kayaknya kalau kita hanya mengurus keselamatan rohani, kita hanya mengurus orang masuk surga, itu belum cukup katanya gitu kan. Kamu harus urus juga full gospel itu ya sampai ke masalah kesehatan fisiknya dan mungkin kekayaan dia dan lain sebagainya gitu. Dan ini didirikan oleh seorang namanya Demos Shakarian. Oke. Dan dia ini ya, dan hebatnya ini adalah suatu organisasi yang bukan gereja, jadi dia mengumpulkan orang-orang saja, orang Kristen ya. Jadi mempromosikan terutama bisnismen, makanya dia keuangannya kenceng nih ya, karena pebisnis semua yang diraih sama dia. Pengalaman filosofi karismatik tanpa mengenal batas denominasi ya. Pernyataan iman mereka sangat-sangat ambigu dan tidak jelas ya, maksudnya bersayap lah. Misalnya tentang keselamatan, mereka berkata, kami percaya dalam keselamatan pribadi orang beriman melalui darah Yesus. Ini bisa ditafsirkan apa saja ya. Orang Katolik juga bisa bilang oke, Saksi Yehova juga bisa bilang oke, gitu kan. Ya, mereka percaya ada kesembuhan dalam penebusan walaupun pendirinya sendiri kena stroke. Ya. Baptisan Roh Kudus disertai bahasa-bahasa lain. Semua karunia di 1 Korintus 12 masih ada hingga hari ini. Oke ya, jadi ya itu. Ini adalah full gospel businessman yang berpengaruh, sangat berpengaruh. Dan di Indonesia juga ada, ya mereka pakai chapter namanya ya, chapter, jadi ada presiden chapter dan lain sebagainya. Lalu fenomena ini masuk ke Katolik. Nah, ketika fenomena ini masuk Katolik, ada di Notre Dame University. Jadi ya terjadi di Universitas Katolik ini, tiba-tiba ada 9 orang yang minta ditumpangin tangan melalui full gospel tadi. Jadi ini ada mata rantainya di sini ya. Mereka minta ditumpangin tangan
oleh seorang Pantekosta dan presiden Full Gospel, dan ini menimbulkan pengalaman karis Pantekosta pada mereka ya, misalnya mereka bahasa lidah dan sebagainya. Dan terbukalah pintu bahwa ternyata orang Katolik pun mendapatkan karunia-karunia, dan makin banyak orang Katolik yang mencari-cari ini. Akhirnya tahun 74 diadakan konferensi Katolik karismatik, dihadiri ramai ya, 30.000 orang. Nah, lucunya orang-orang yang Katolik karismatik ini tidak meninggalkan Katolik. Mereka mengatakan bahwa mereka malah menjadi lebih dekat pada Maria dan lebih menghargai misa gitu. Nah, ini sangat lucu. Artinya begini, kalau memang gerakan karismatik ini dari Tuhan, mestinya ketika seseorang mendapatkan ini kan mereka akan kejar kebenaran gitu. Ya, kan kita bilang bukti orang yang lahir baru, bukti orang yang bertumbuh, bukti orang yang dekat dengan Tuhan, kan dia pasti secara teologis juga makin benar gitu. Tapi ini tidak begitu. Dan kita akan melihat memang di poin yang ke-8 kita nanti ini, gerakan Pantekosta karismatik mengantar kepada ekumenisme di sini, mengantar pada ekumenisme, karena ternyata gerakan karismatik Pantekosta tidak peduli sama sekali dengan doktrin. Ya, tidak peduli sama sekali dengan doktrin. Yang penting bagi mereka adalah fenomena dan pengalaman. Nah, kalau kamu punya fenomena dan pengalaman itu, tidak peduli doktrin kamu, kamu dianggap saudara, begitu kan? Nah, jadi dan itu pintu yang dipakai oleh iblis. Ya, dulu Protestan dengan Katolik kan ada banyak istilahnya perdebatan teologis ya, apakah boleh berdoa sama Maria, apakah baptisan menyelamatkan. Jadi kayak bentrok secara doktrinal. Ya. Tapi dengan masuknya karismatik, nah ini saya bilang karismatikisme adalah lem terhadap ekumenisme, ya lemnya. Karena dengan masuknya karismatik sekarang, kita nggak usah terlalu banyak ngomongin doktrin, karena ternyata kamu anak Allah juga kok, saya juga anak Allah. Tahu dari mana? Karena kita sama-sama dapat fenomena karismatik, kita sama-sama dapat karunia Roh Kudus. Berarti kan kamu anak Allah, walaupun kamu secara teologis doktrinnya kacau balau, yang kalau kita uji menurut Galatia itu adalah Injil yang palsu, misalnya Injil kamu menambahkan baptisan, Injil kamu menambahkan Maria, Injil kamu menambahkan harus ikut sakramen baru diselamatkan. Tapi nggak masalah karena kamu dapat fenomena yang sama, kamu dapat karunia Roh Kudus. Jadi logikanya, dia dapat karunia Roh Kudus juga kok, ya berarti kan Tuhan ini menganggap dia anaknya. Nah, jadi itu akhirnya membuka peluang untuk ya udah kalau gitu kita nggak usah bicara doktrin, ngapain bicara doktrin? Ternyata semuanya anak Allah juga, ternyata semuanya dapat karunia Roh Kudus. Nah, itu adalah penipuan yang luar biasa saudara-saudara. Karena ternyata sebenarnya itu bukan karunia Roh Kudus, sebagaimana yang sudah kita bahas panjang lebar kan. Semua fenomena-fenomena ini bukan karunia Roh Kudus. Itu adalah penipuan, itu adalah suatu counterfeit ya, pemalsuan dari karunia Roh Kudus. Karena yang aslinya sudah selesai sebenarnya, yang karunia-karunia yang berkaitan dengan pewahyuan sudah selesai, dan itu adalah, jadi ini penipuan hebat dari iblis untuk mendorong kepada ekumenisme yang didasarkan kepada pengalaman ya, kepada musiknya karismatik ya. Nah, ini poin nomor 3. Nah, kita tidak punya waktu untuk membahas panjang lebar musik. Kebetulan di Grave tanggal 23, jadi minggu depan persis ya, saya di Jogja. Bagi yang di daerah Jakarta, jangan lupa untuk ikut seminar yang di Grave, seminar tentang musik. Ya, di situ juga masuk poin di sini, yaitu dalam hal musik. Kita praktek-praktek kekacauan ini belum kita bahas ya, bahwa ada praktek membunuh dalam roh. Oke, saya nggak usah terlalu banyak bahas ini. Membunuh dalam roh, jadi itu yang praktik yang Anda lihat kayak Benny Hinn, dia tumbang-tumbangkan orang, dan bukan hanya Benny Hinn ya, di Indonesia kan banyak juga ditiru-tiru kan, ditumbang-tumbangkan. Tapi lucunya ditumbangkan itu pasti ada catcher di belakangnya, ada orang yang kayak siap nahan ya, karena takut orangnya jatuh kepentok ya, bisa ada yang sakit, dari tuntut segala macam. Tapi kalau dari Roh Kudus kan nomor 1, kita nggak pernah ada baca dalam Alkitab Tuhan bikin acara seperti ini, tumbang-tumbangkan orang, apalagi istilah membunuh dalam roh, nggak ada sama sekali. Dan nomor 2, kalau itu dari Roh Kudus, kenapa bisa jatuh, takut dia jatuh dan terluka kan? Ini aneh. Jadi ini kayak sesuatu yang sangat manusiawi lah gitu, bukan gerakan Roh Kudus sama sekali. Ini praktik kekacauan berupa kayak laughing revival, KKR tertawa, yang menggonggong lah dan sebagainya. Ya, semua praktik kekacauan yang tidak ada dalam Alkitab sama sekali.
Ya, sebaliknya di Alkitab dibilang harus sopan dan teratur. Ya. Jadi banyak sekali, belum kita ngomong peran wanita ya. Dari awal gerakan Pentakosta Karismatik sudah melanggar pesan Alkitab tentang peran wanita, bahkan yang paling terdepan ya biasanya pekerja-pekerja gereja karismatik, biasanya pekerja-pekerja aktivis-aktivisnya mayoritas adalah perempuan. Ini biasanya seperti itu ya. Ya, dan mereka membuka peluang besar-besar bagi perempuan-perempuan untuk menjadi gembala lah ya, pengkhotbah lain sebagainya. Jadi sangat-sangat melanggar ini. Oke, saya rasa waktu kita juga sudah hampir habis. Kita akan stop sebentar lagi, tapi saya masih ada sekitar 5 menit ya. Kalau ada yang mau bertanya ya silakan. Ya, kalau di sini yang di sini sudah kita bahas juga. Waktu seminar tentang Alkitab yang lalu, saya di ujung ada singgung bahwa karena mereka mau mempertahankan ada nubuat terus. Ya, kaum Pentakosta Karismatik mau mempertahankan terus ada nubuat, sampai-sampai mereka akhirnya membuat suatu teori baru bahwa nubuat yang zaman sekarang beda dengan nubuat PL. Nubuat zaman sekarang bisa salah katanya. Ya, jadi itu namanya teori fallible New Testament prophecies ya. Dan ini mereka bikin teori ini karena mereka mendapatkan nubuat-nubuat mereka itu memang sering salah. Jadi daripada mengaku bahwa mereka sebenarnya tidak bernubuat, mereka malah melakukan yang sebaliknya. Mereka sekarang bilang bahwa karunia bernubuat yang dari Tuhan yang di perjanjian baru ini bisa salah memang katanya gitu. Ini sungguh suatu kekacauan yang luar biasa begitu. Oke, saya rasa sampai di sana tidak ada pertanyaan. Ya, ingat bahwa apa yang kita pelajari di kelas itu hanya pemantik ya, pemantik. Anda bisa telusuri lagi, baca, selidiki buku-buku yang sudah saya rekomendasikan. Ada banyak sekali di silabus kita selain buku wajib. Ada banyak yang lain, baik yang ya bahasa Indonesia ada beberapa, tapi bahasa Inggris banyak ya. Jadi kejar terus pemahaman yang semakin mendalam akan hal ini, dan terutama kita telah belajar banyak tentang Roh Kudus. Jadi kita sudah pelajari Roh Kudus aslinya seperti apa, gitu kan? Roh Kudus itu adalah roh kebenaran. Gitu. Roh Kudus itu adalah roh ketenangan, ya. Dia dilambangkan dengan merpati, dia dilambangkan dengan dia adalah roh ketertiban ya. Nah, jadi dan kemudian di paruh kedua kita membahas tentang berbagai penyimpangan di sini ya, yang mengklaim Roh Kudus. Tapi kita bilang berdasarkan sifat-sifatnya, berdasarkan analisa kita, membandingkan gerakan ini Pentakosta Karismatik dengan Alkitab, kita dapatkan ini bukan gerakan dari Roh Kudus. Ini bukan gerakan dari Roh Kudus. Ini adalah pemalsuan karunia-karunia Roh Kudus. Sekalipun mereka mengklaim mereka punya karunia-karunia itu, ternyata tidak, setelah diteliti tidak. Ya, nubuat-nubuat mereka gagal, bahasa lidah mereka bukan bahasa, penyembuhan mereka juga terbukti adalah sesuatu yang palsu, dan segala macam fenomena yang terkait dengan mereka tidak sesuai dengan Alkitab. Ya, jadi ini adalah pemalsuan terhadap karunia Roh Kudus. Oke, saya rasa kita akan stop sampai di sana karena saya tidak lihat ada pertanyaan lebih lanjut, dan kita akan tutup dalam doa, gitu ya. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu. Kami telah 1 semester melakukan pembelajaran dan kami senang bahwa kami punya kesempatan ini. Engkau yang membantu supaya kebenaran ini bisa terus tersiar dan kami bisa menyatakan kebenaran-Mu kepada sebanyak mungkin orang. Terima kasih Tuhan, sertai mungkin bagi yang akan bersiap-siap untuk final test, Engkau berikan hikmat, bijaksana, dan lain sebagainya. Engkau pakai pengetahuan kami untuk bisa bersaksi, untuk memuliakan nama-Mu. Kami berdoa Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, baik. Jadi sampai ketemu. Bagi yang akan ikut final test, 2 minggu lagi ya jadwalnya.
2 minggu lagi, jadi harap bersiap-siap untuk itu dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di semester depan ke kelas lain lagi, kita belum tahu apa. Stay in touch. Maranatha semua.